Pemirsa, bencana banjir yang terjadi telah menggerakkan jiwa sosial sesama warga untuk membantu yang sedang mengalami musibah. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk saling membantu kepada para korban banjir misalnya. Hal ini juga dilakukan komunitas hobi stand up paddle yang baru saja terjun membantu proses evakuasi kepada para korban banjir yang ada di lingkungan padat penduduk. Dan seperti apa aktivitas sosial mereka, kita telah bergabung bersama Rico Arnaldo, stand up paddle Indonesia. Dan pemirsa, inilah dialog Nusantara Malam. Halo, selamat malam Bang Riko. Halo, selamat malam. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Bang? Alhamdulillah baik, sehat. Baik. Terima kasih. Bang Riko, sebelumnya bisa dijelaskan tentang olahraga stand up paddle ini, Bang? Olahraga ini olahraga yang masih baru ya. Baru kalau di Indonesia mungkin sekitar 5-6 tahun. Hampir mirip dengan surfing, tapi kita mengandalkan dayung dan berdiri. Jadi kalau kombinasinya sebetulnya antara surfing dan kayaking, tapi kayaking ini double pedal, kalau kita single pedal, jadi lebih ke seperti surfing yang berdiri, jadi kita bilang stand up paddle. Dan ini sebenarnya olahraga yang sudah lama sekali, cuma di Indonesia ini sudah sekitar 5-6 tahun mulai ada ramai di Indonesia, dan belakangan 2 tahun terakhir mulai booming sekali karena ditambah lagi dengan COVID. Dengan COVID ini banyak orang yang lebih beraktivitas olahraga luar. Jadi olahraga stand up paddle ini makin meningkat para peminat dan pemainnya. Baik, dan untuk di Jakarta tentunya ini mulai diminati oleh para pencinta pedal seperti itu, Bang Riko. Betul, apalagi di Jakarta cukup banyak, mungkin sekitar 60-70 orang ada kali di Jakarta ini, dan beberapa komunitas stand up paddle ini mulai menjamur dan banyak yang sangat aktif main di laut, di sungai, di danau, dan sudah mulai sangat banyak yang main saya lihat. Baik, Bang Riko. Lalu bagaimana awalnya ini untuk olahraga ini bisa terlibat membantu korban banjir, Bang Riko? Bisa diceritakan? Awal-awalnya sih tahun 2020 kemarin, tahun lalu pas awal tahun baru, itu banjir besar di Jakarta. Jadi sekitar area Kemang, Jakarta Selatan, Jakarta Timur itu semua banjir yang tinggi, dan karena kami ingin juga terlibat dalam membantu bencana, kita mencoba untuk menurunkan teman-teman, termasuk saya dan beberapa teman-teman yang sudah biasa main dan cukup aktif di olahraga ini. Kita berusaha membantu ke area-area yang sulit dijangkau, karena banyak juga area yang sempit, gang-gang sempit yang nggak bisa dimasuki dengan perahu karet yang cukup besar. Jadi kita bisa masuk ke area-area yang kecil itu. Ternyata sangat efektif. Dalam tahun lalu itu kita hampir masuk ke beberapa titik dan bisa mengevakuasi beberapa anak-anak kecil, anak bayi, juga orang-orang tua yang memang sulit dijangkau dengan perahu karet. Yang perahu karet mungkin lebarnya sekitar 2 meter, kita cuma 80 cm, kita bisa masuk ke sela-sela rumah, ke sela-sela gang yang memang kecil gitu. Baik, jadi stand up paddle ini sifatnya langsung terjun ke lapangan dan di lokasi banjir seperti itu ya? Iya, kita langsung terjun, berkoordinasi juga dengan teman-teman dari Indonesian Off-Road Federation. Kita juga berkoordinasi dengan Basarnas, BNPB yang juga saling menginformasikan area-area mana yang bisa kita akses dan kita bantu untuk evakuasi. Baik, Bang Riko, stand up paddle ini tentunya sepertinya tidak terlalu besar untuk bisa muat satu orang seperti itu. Nah, dalam bentuk membantunya seperti apa ini? Apa saja yang bisa dilakukan oleh seseorang yang berdiri di stand up paddle-nya ini untuk membantu warga atau mungkin masyarakat yang terdampak banjir misalnya? Kalau secara barangnya sendiri terlalu kecil, sekitar 3-3,5 meter, kita hanya bisa mengevakuasi 1-2 orang yang tidak terlalu berat. Tapi itu sangat efektif karena kita paling tidak kita bisa memasuki area-area yang kecil, sempit, dan kita juga bisa mendorong logistik ke area yang tidak terjangkau perahu besar tadi. Contohnya kayak waktu kita di Jakarta Timur, di daerah Kampung Makassar kalau saya nggak salah
ingat ya itu ada area yang tidak terjangkau dengan perahu karet besar sehingga kita harus dorong logistiknya, makan para korban yang berada di atas rumah yang di lantai 2 kita dropping pakai stand up paddle tadi. Jadi kita bisa taruh makanan beberapa box, air juga kita dengan 3 sampai 4 stand up paddle kita bisa masukin ke area-area tersebut. Sementara perahu besar tidak bisa masuk, jadi kita back to back dengan perahu besar. Perahu besar membawa alat peralatan dan perlengkapan yang cukup banyak. Kemudian kita distribusikan ke area-area yang sempitnya gitu. Jadi kita saling berkoordinasi juga. Baik, dan untuk aksi ini yang sudah dilakukan oleh Bang Riko dan teman-teman, apakah ini hanya di Jakarta saja atau mungkin memang sudah dilakukan di daerah seperti Bekasi, Tangerang, dan lainnya ini, Bang Riko? Sudah mulai semua, hampir teman-teman kita yang menggunakan stand up paddle sudah mulai aktif untuk turut terlibat dan turut membantu di daerah-daerah mereka. Karena di Bekasi, di Tangerang, dan juga di Bogor juga memang ada teman-teman kita yang menggunakan itu untuk evakuasi, kemudian juga di daerah lain juga ada. Kebetulan yang paling banyak terjadi belakangan ini masih Jakarta, area Jabodetabek. Jadi yang terekspos mungkin ya masih area kita sini lah. Baik, dan saya sedikit mengulang bahwa tadi dilakukan evakuasi dan ini juga seperti mencari korban jugakah dilakukan dengan stand up paddle ini? Kalau mencari korban kita belum ya, tapi kita biasanya contoh kayak kemarin di daerah Kemang, kita itu tidak mencari, tapi kita berusaha bersama-sama warga sekitar untuk mengidentify di daerah mana sih, kok nggak ada. Contoh kemarin ada satu rumah yang tidak bertingkat, tapi ada orang tua di dalamnya. Jadi kita berusaha mencari di mana sih titik beliau itu ada duduknya di mana, ternyata di bawah genteng, di dalam plafon, di mana kita harus usahakan untuk masuk dan ngambil orang tua tersebut berdua mereka. Jadi kita harus manjat ke genteng dan kita harus jebolin gentengnya. Nah ini menurut saya sih kalau dengan perahu besar tidak bisa masuk, tapi kita bisa identify dan kita bisa cari titik di mana sih sebetulnya orang itu gitu. Baik, dan Bang Riko dari 2020 dan sekarang juga 2021 dan Jakarta tentunya merupakan langganan banjir seperti itu. Apakah menurut Bang Riko sendiri seberapa efektifkah penggunaan stand up paddle ini untuk menembus pemukiman yang khususnya yang rawan banjir dan tergenang seperti itu? Saya rasa cukup efektif karena bisa lebih luas dan bisa lebih fleksibel untuk bergerak dengan dimensi yang tidak terlalu besar. Hanya sekitar 3 meter dan lebarnya sekitar 80 cm, cukup bisa masuk ke area-area sempit dan bisa mengevakuasi 2 orang korban yang bisa kita bawa. Kayak kemarin kita bisa bawa ibu-ibu hamil yang cukup berat, kita bisa bawa anak-anak kecil dengan 2 orang. Saya rasa sih cukup efektif dan ini memang harus dimulai di edukasi bahwa stand up paddle ini bisa bermanfaat juga. Selain hobi juga bisa bermanfaat untuk kemanusiaan. Baik, nah terakhir mungkin apa yang akan Anda sampaikan khususnya kepada pencinta stand up paddle sendiri dan khususnya kepada masyarakat agar menggunakan sarana begitupun dengan olahraga tentunya tetap bisa membantu orang lain khususnya di sekeliling kita, Bang Riko. Oke, saya rasa sih dengan beberapa kejadian yang ada di banjir di Indonesia atau terutama Jakarta, BPBD ataupun Basarnas ataupun komunitas-komunitas yang memang ada di area rescue, saya rasa kita juga harus bisa menyiapkan dan mengedukasi teman-teman untuk menggunakan stand up paddle dalam evakuasi, atau kita bisa bekerja sama dan kita bisa saling berkoordinasi ke area mana yang kita bisa masukin, dan kami pun dari Stand Up Paddle Indonesia selalu siap membackup dan membantu dalam kondisi apapun untuk evakuasi bencana. Baik, Bang Riko, terima kasih atas kesempatan untuk berbincang untuk malam hari ini. Tentunya kita menitipkan salam kepada teman-teman yang tentunya tetap dijaga stamina dan semangatnya. Terima kasih Bang Riko, selamat malam. Selamat malam, terima kasih.